Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semuanya. Pada kali ini saya akan share sedikit mengenai tentang songgo ya, dimana setiap sawit itu mempunyai pelepah dan setiap pelepah itu diharapkan ada bermunculan tandan sawit ya bagian bawah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sawit itu harus diberlakukan dengan sistem songgo ya, baik songgo 1, songgo 2 maupun songgo 3. Tapi sebagian yang lain juga mengatakan tidak perlu sawit itu dengan menggunakan sistem songgo. Nah, jadi masing-masing mempunyai alasan dan alasan tertentu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga ada ilmiahnya. Nah, untuk yang sekarang saya share ini ya, ini misalkan songgo itu seperti ini ya. Nah, ini adalah buah sawitnya. Nah, ini pangkalnya di sini ya. Berarti pelepahnya ini ya. Jadi sawit ini ada buah sawit ini, pelepahnya ini. Berarti ini namanya songgo susu ya, songgo susu. Nah, ini songgo 1. Jadi arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Bukan ke sini bukan. Ya. Bukan ke sini. Kalau ini pelepahnya berarti arahnya ke sini. Ini kemudian ini. Nah, buahnya yang itu, bukan yang ini. Kalau yang ini buahnya yang tadi itu yang sebelah sana ya. Sepertinya yang ini teman-teman, tapi bukan ya. Jadi itu buahnya, itu pelepahnya. Nah, tuh. Ya, bisa dilihat. Nah, itu. Nah, ya. Jadi itu buahnya, itu pelepahnya. Kemudian songgonya itu songgo susu, songgo 1, songgo 2. Nah, ya. Untuk yang buah itu 2 songgo, karena itu di atasnya daripada buah yang ini tadi ya. Nah, kalau buah yang ini tadi, ini bagian di bawahnya lagi, ini songgo 1. Nah, ini kalau di sawit ini teman-teman ya. Kemudian yang ini kita lihat. Nah, ini yang buah yang tadi teman-teman, yang songgo 2 tadi sampai di sana ya, sampai di ini. Ini buahnya ini tadi. Nah, sekarang yang ini ya. Nah, ini lebih di atasnya lagi teman-teman, itu buahnya di sana ya. Ini songgo 2 juga, itu songgo itu buahnya, itu pelepahnya, kemudian 1, 2. Jadi jadi pelepah jadi buah yang bagian bawah itu mendapat songgo 1 seperti ini buah bagian bawah ya. Nah, ini buah bagian bawah, ini pelepahnya, ini songgonya. Jadi buah bagian bawah songgonya 1, kemudian di atasnya lagi songgonya 2. Kalau kita lihat teman-teman, sawit ini menggunakan songgo 1 karena kita hitung dari buah yang paling bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, apa sih alasannya mengapa menggunakan songgo tadi? Nah, kalau secara umum ya, secara teori juga itu adalah ketergantungannya daripada fotosintesis itu terhadap daun ya. Karena pelepah ini adalah tumpangan daripada daun ya. Maka daun itu adalah dapurnya daripada makanan ya. Jadi pemasakannya itu ya di daun, sehingga otomatis logikanya semakin banyak dapurnya semakin banyak pula masakan yang dihasilkan, yaitu dengan cara fotosintesis ya teman-teman, melewati daun-daun yang ada di pelepah-pelepah ini. Nah, seperti itu teman-teman. Namun teman-teman, jadi kalau misalkan areanya itu, jarak tanamnya itu luas, kalau misalkan jarak tanamnya itu luas, itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Itu tidak jadi masalah, pelepahnya banyak ya, semakin banyak semakin bagus. Misalkan jarak tanam adalah 10 kali 10, nah itu rimbun juga semakin bagus teman-teman ya, semakin bagus. Tapi jikalau tanaman kita itu terlalu rapat ya, tanaman kita terlalu rapat dan songgonya itu sampai songgo 3, songgo 4 ya teman-teman, itu daun yang paling bawah ya, bagian yang paling bawah itu tidak terkena sinar matahari teman-teman. Nah, itu juga percuma jika kita biarkan. Nah ya, dia justru itu harus kita potong kalau menurut saya teman-teman. Jadi tidak pakai songgo pun tidak mengapa jika keadaannya seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya kita pakai songgo itu memperbanyak daun, dan daun itu terkena sinar matahari. Tapi kalau dia banyak daunnya dan rata-rata tidak terkena sinar matahari alias tanaman terlalu rapat, maka itu malah menjadi kerugian yang besar. Kenapa? Karena pelepah itu akan memakan nutrisi juga dari pupuk, dan tapi dia tidak berproduksi baik terhadap
tanaman tersebut tidak bisa memasak. Karena apa? Karena tidak bisa berfotosintesis. Karena apa? Karena terhalang sinar matahari untuk tersentuh, untuk mengenai daripada daun tersebut. Nah, sebaiknya itu dipotong, di pelepahnya dipotong saja ya, daripada dia makin membuat kerugian besar terhadap pohon tersebut. Nah, sehingga dengan kita potong ya akan semakin lebih cerah ya, sinar matahari akan masuk. Nah, seperti itu ya, memberi kesempatan kepada pelepah lain untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak melulu songgo 3 itu perlu teman-teman ya, dan juga tidak melulu tidak pakai songgo itu juga perlu, tidak teman-teman. Jadi kondisi saja di lapangan ya. Kalau saya menilai seperti itu, kondisi di lapangan. Jika memadai ya, jika memadai, areanya luas, jarak tanamnya luas, dan Anda juga sanggup untuk memanennya dengan songgo tersebut, songgo 3 misalkan, tidak merepotkan, lebih baik seperti itu teman-teman ya. Lebih baik seperti itu Anda laksanakan. Tapi jika kendalanya adalah tanaman Anda ini terlalu rapat ya, hanya subur-subur saja, kemudian terhalang sinar matahari masuk karena bertumpuk antara daun satu dengan daun yang lainnya. Nah, justru itu akan menghambat fotosintesis bagi daun yang lain. Nah, dalam keadaan seperti itu sebaiknya dipotong saja pelepahnya. Nah, ya teman-teman ya, karena tidak bermanfaat juga. Tanaman akan menjadi gelap ya, karena sinar matahari tidak masuk. Nah, ya, dan juga tidak juga bisa fotosintesis karena bertumpuk antara pelepah satu dengan pelepah yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk masalah songgo ini ya, songgo 1, songgo 2, songgo 3 itu tidak perlu diributkan teman-teman. Ada juga di Malaysia teman-teman itu tidak menggunakan sistem songgo, jadi sekali panen itu buang pelepah. Jadi setiap panen ya, mana yang mau dipanen maka pelepah mulai bawah itu dibuang. Jadi alasannya itu karena pemberian pupuk yang cukup ya. Katanya seperti itu teman-teman, di pemberian pupuk itu cukup sehingga sayang kalau dimakan pelepah. Itu alasan yang pernah saya mendengar. Apakah Anda juga mendengar hal yang sama? Saya juga tidak tahu ya. Tapi saya pernah membaca seperti itu ya, dari komen-komen teman-teman di YouTube dan bertanya kepada yang punya channel itu, jawabannya seperti itu ya. Kenapa kok tidak di Malaysia itu kok tidak menggunakan sistem songgo? Nah, jawabannya adalah karena pemberian pupuknya itu cukup ya. Cukup ini dalam arti ya cukup memadai ya, bisa juga banyak ya. Kemudian sayang jika pupuk atau nutrisi yang kita berikan dimakan oleh pelepah itu atau disalurkan ke pelepah bagian bawah. Nah, itu alasan-alasannya ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini video ini ya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.